teman-teman, kembali lagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam pelajaran agama Kristen. Teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk belajar. Kami berdoa supaya Tuhan hadir dalam pembelajaran kami dan memberikan kami pintar, cerdas, kuat, sehat, sehingga kami menjadi anak yang luar biasa karena Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, amin. Hari ini tema kita adalah orang-orang yang aku hargai. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa orang tua adalah wakil Allah dalam dunia ini. Sebagai wakil Allah, orang tua kita dipercayakan Tuhan mendidik kita, memenuhi kebutuhan dasar kita, dan membawa kita menjadi anak yang pintar. Contohnya, mengajak kita ke gereja, mengajak kita berdoa sebelum makan, dan sayang kepada kita. Itu adalah tugas orang tua dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai anak harus wajib menghormati orang tua. Salah satu tandanya kita menghormati orang tua adalah taat sama orang tua. Apakah orang tua hanya berupa papa dan mama kita? Tentu saja bukan. Orang tua dalam kehidupan kita bukan hanya papa atau mama, tapi orang tua artinya adalah semua orang yang lebih tua dari kita. Semua orang yang lebih tua dari kita wajib kita hargai, harus kita hargai. Anak-anak, ada begitu banyak orang yang tidak punya papa atau tidak punya mama. Contohnya papa, mamanya sudah meninggal. Dia harus ikut neneknya, poponya, kungkungnya, atau bahkan dia ikut orang lain. Nah, orang yang lebih tua dari kita itu disebut sebagai orang tua dan wajib harus kita hargai. Teman-teman, kita wajib hargai orang yang lebih tua dari kita. Contohnya seperti apa? Kita menghargai mereka. Kita taat kepadanya, kita sopan kepadanya, kita rendah hati kepadanya, kita bicara dengan baik kepadanya. Itu tandanya kita menghormati atau menghargai orang yang lebih tua daripada kita. Di Alkitab ada satu kisah Nabi Nuh. Teman-teman, Nabi Nuh setelah air bah surut, sebelumnya Tuhan suruh Nabi Nuh bikin bahtera kapal yang besar, karena Tuhan mau menghukum isi dunia lewat banjir yang besar atau air bah yang besar. Nabi Nuh membuat bahtera yang besar, kemudian semua orang kebanjiran dan mati. Tinggallah hidup Nabi Nuh, istrinya, dan 3 anaknya dan 3 menantunya. Nah, anak-anak Nabi Nuh ada 3, namanya Sem, Ham, dan Yafet. Sem, Ham, dan Yafet, 3 anak Nabi Nuh. Setelah air bah surut, Nabi Nuh ternyata bekerja sebagai petani. Dia bercocok tanam, dia tanam anggur. Setelah tanam anggur yang banyak, dia ambil anggurnya, dia bikin air anggur. Kalau air anggur diminum terlalu banyak, bisa mabuk. Nuh minum banyak sekali. Akhirnya dia mabuk atau tidak sadarkan diri. Karena mabuk tidak sadarkan diri, tanpa sadar dia copot bajunya, dia terbuka bajunya dan buka celananya. Maaf, akhirnya Nabi Nuh terlanjang. Salah satu anaknya namanya Ham datang melihat papanya, dia ledekin papanya. Itu artinya dia tidak menghormati orang tua atau tidak menghargai orang tua, meledek orang tua. Tapi beda dengan Yafet dan Sem. Yafet dan Sem melihat papanya telanjang, dia cepat-cepat tutupi papanya. Apa yang terjadi? Setelah Nuh sadar, Ham dimarahin sama papanya, bahkan dihukum oleh Tuhan. Sedangkan Yafet dan Sem diberkati Tuhan karena menghargai orang tua. Begitu juga dengan hidupkan kita, adik-adik. Kita harus menghargai orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita. Orang yang lebih tua dari kita bisa
om kita, paman kita, koko atau cece kita, guru kita, seperti Lause adalah juga orang tua kamu yang harus kamu hargai. Oke? Oke, sekarang siapkan pulpen dan kertas, catat. Tolong tuliskan. Nomor 1, Lause kasih tugas. Nomor 1, sebutkan siapa saja orang yang lebih tua dari kamu di lingkungan rumahmu. Di rumahmu siapa saja? Sebutkan orang yang lebih tua dari kamu. Contohnya boleh cece, koko, papa, mama, itu sudah pasti. Kungkung kah? Siapa yang lebih tua dari kamu? Yang kedua, apa yang harus kamu lakukan kepada orang yang lebih tua dari kamu? Yang ketiga, seandainya suatu hari mama atau papamu atau orang lebih tuamu dari kamu sedang tidur dan engkau sedang main. Pada waktu engkau main, engkau melihat orang tuamu tidur, apa yang harus kamu lakukan? Jadi 3 soal. Yang pertama, siapa saja di rumahmu yang lebih tua dari kamu atau sebagai orang tuamu? Yang kedua, apa yang harus kamu lakukan kepada orang yang lebih tua dari kamu? Yang ketiga, seandainya kamu lagi main, ternyata orang tuamu sedang tidur, apa yang harus kamu lakukan? Kirimkan jawabannya kepada Lause lewat WA. Lause tunggu jawabannya. Oke? Sampai ketemu lagi. Sebelum berakhir, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk menghormati atau menghargai orang yang lebih tua daripada kami. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dadah.